kata mereka, pembangunan itu adalah salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu wilayah. Namun, kalau misalnya pembangunan tanpa melihat skala prioritas, tentu kan akan menimbulkan masalah. Jadi, hal inilah yang terjadi di desa makmur. Coba misalnya kawan-kawan bayangin, kawan-kawan tinggal di sebuah desa yang punya stadion sepak bola yang baru, yang megah. Sekilas ini kayak sebuah kemajuan kan? Namun ada satu masalah besar yang muncul ketika skala prioritas tidak ditentukan, di mana anak-anak yang ingin pergi ke sekolah itu justru kesulitan karena jembatan utama di desa yang mereka gunakan sudah roboh. Nah, di desa makmur ini sebenarnya baru dipimpin oleh kepala desa baru yang memiliki semangat yang tinggi untuk menjadikan desa ini dikenal sebagai desa olahraga. Karena itu, sebagian besar dana desa itu digunakan untuk merenovasi lapangan sepak bola menjadi stadion mini. Masalahnya ketika musyawarah desa berlangsung, para petani dan kelompok ibu-ibu sebenarnya mengusulkan agar dana desa itu diprioritaskan untuk membangun jembatan yang hampir roboh. Tapi Pak Andi bersikeras untuk membangun stadion ini. Nah, di sisi lain teman-teman, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga merasa diabaikan. Ruang diskusi mereka dipersempit sehingga mereka kesulitan menjalankan fungsi pengawasan karena Pak Andi jarang memberikan laporan perkembangan proyek. Bahkan ketika Ketua BPD meminta penjelasan mengenai rincian biaya pembangunan, Pak Andi justru menjawab bahwa sebetulnya yang penting itu adalah lapangan yang selesai dan warga senang. Nah, menurut saya, masalah pertama dalam kasus ini adalah tidak berjalannya fungsi BPD sebagaimana mestinya. Seharusnya BPD itu adalah lembaga yang bertugas menampung aspirasi masyarakat, membahas kebijakan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan kan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun dalam desa Sukamakmur, fungsi ini tidak berjalan dan tidak dihormati. Padahal keberadaan BPD itu kan justru sangat penting. Kemudian masalah kedua itu adalah seharusnya masyarakat itu kan partisipasinya harus dilibatkan lebih lagi. Namun ketika musyawarah desa berlangsung, eh, musyawarah desa ini seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Justru pada saat musyawarah itu, ruang diskusi masyarakat itu semakin dipersempit. Jadi ketika suara masyarakat tidak didengar, pembangunan menjadi tidak tepat sasaran. Jadi hasilnya kita bisa lihat, stadion hampir selesai dibangun tetapi jembatan itu justru roboh dan menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Menurutku, solusi yang tepat dalam memperbaiki musyawarah yang seperti ini adalah pertama dengan memperbaiki hubungan antara kepala desa dengan BPD. Pak Andri perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan BPD melalui rapat koordinasi atau apapun itu. Kemudian solusi yang kedua adalah segera menangani masalah jembatan yang roboh karena kita tahu bahwasannya jembatan di Desa Makmur itu adalah salah satu akses yang paling penting untuk dilalui untuk melakukan aktivitas sehari-hari oleh warganya kan. Jadi dalam musyawarah tersebut dapat dibahas penggunaan sisa anggaran desa, perubahan prioritas pembangunan, atau pengajuan bantuan kepada pemerintah kabupaten karena jembatan itu adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka perbaikannya harus menjadi prioritas utama. Dari kasus Desa Sukamakmur, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwasanya pembangunan desa tidak hanya soal membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya, pemerintah desa yang baik adalah pemerintah yang mampu menyeimbangkan visi dan misi pemimpin sebagai aspirasi rakyatnya. Saya Juli Sinaga sebagai sahabat desa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.